12 yang memang ada nya gitu ya. Oke, baik, tak berpanjang lebar ya itu harapan saya ya. Jadi teman-teman bisa melihat dan juga membandingkan ya bagaimana teori dan juga eh, implementasi dari kurikulum yang berbaku ya. Sehingga eh, ilmu, kemudian pengalaman-pengalaman ya dan apapun itu ya dari hasil observasi itu ke depannya bisa dikembangkan ya pada mata kuliah selanjutnya ya. Oke, dipersilakan untuk selanjutnya kepada setiap kelompok nanti untuk kami berikan ya. Saya sudah sharing kepada Raihan ya. Kurang lebih itu 20 menit ya untuk setiap kelompok mempresentasikan bagaimana hasil observasinya. Kemudian nanti dari hasil presentasi ini, tolong nanti dibuatkan video YouTube-nya ya, dan nanti dikombinasikan dengan kemarin aktivitas kegiatan observasi. Kalaupun itu misalkan ada dokumentasi, baik itu berupa video maupun berupa foto, itu nanti bisa digabungkan gitu ya. Sehingga akan menjadi satu gitu ya, bahwa kegiatan proyek dari kajian kurikulum ini ya berupa hasil observasi dan juga bagaimana teman-teman mempresentasikan hasil dari observasi tersebut. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan ya untuk permulaan. Ya, untuk selanjutnya nanti eh, setelah kelompok pertama dilanjutkan untuk kelompok berikutnya gitu ya. Nah, nanti saya akan menilai baik itu secara pribadi ya pada saat teman-teman melakukan presentasi dan juga saya akan menilai dari eh, laporan hasil observasi tersebut serta outputnya ya output baik berupa itu videonya maupun berupa posternya ya. Demikian saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tes, apakah suara saya terdengar? Kedengeran. Terdengar, Nah, terdengar. oke, baik teman-teman. Selamat siang menuju sore. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil observasi kami, yaitu di SMA 1 Jakarta. Ini kok nggak bisa ya? Baik, untuk anggota kelompok kami, itu yang pertama ada yang Alvin Ramadan, yang kedua Edik Winaya, yang ketiga Firas Makri Habibi, yang keempat Indri Avelio, yang kelima Noval Ilang, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Yohanes. Untuk observasi kami adakan pada di tempat yaitu SMA 1 Jakarta pada tanggal Senin 16 Desember 2024 dan waktu pada pukul 10 sampai 13 WIB. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya itu ada profil SMA Negeri 1 Jakarta yang beralamat di Jalan Budi Utomo nomor 7 RT 4 RW 8 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat. Visi dari profil SMA Negeri 1 Jakarta itu sendiri yaitu sekolah historis berbasis teknologi informasi dan berwawasan lingkungan, mantap dalam kontak yang dalam praktek, berprestasi dalam olahraga dan seni serta siap bersaing dalam menghadapi era global. Selanjutnya ada visi dari anak Negeri 1 Jakarta itu sendiri. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang harmonis dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sekolah yang berwawasan adiwiyata, bersih, hijau, dan terpolisa. Yang keempat, menumbuh kembangkan semangat keunggulan dan bernalar sehat kepada para peserta didik, guru, dan karyawan sehingga berkemauan kuat untuk terus maju. Yang kelima, meraih prestasi terbaik baik akademik maupun non-akademik, mulai tingkat provinsi dan nasional maupun internasional. Dan yang terakhir, mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dan administrasi sekolah. Selanjutnya,
Selanjutnya, kerangka dasar dari kurikulum di SMA Negeri 1 Jakarta. SMA Negeri 1 Jakarta ini pada saat ini menganut kurikulum Merdeka, yang dimana kurikulum Merdeka itu sendiri adalah kerangka kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Tujuan utama dari kurikulum Merdeka itu sendiri memberikan keleluasan keleluasaan kepada guru dan sekolah untuk mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Struktur dari kurikulum Merdeka itu sendiri yang terdiri dari tiga, yaitu mata pelajaran wajib, yang kedua mata pelajaran pilihan, yang ketiga proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa yang disebut PLH. Lalu ada pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler yang terdapat dari olahraga, seni, teknologi, kewirausahaan, dan lain-lain. Tujuan dari kurikulum mereka sendiri yaitu pertama mengembangkan karakter dan kompetensi akademik, yang kedua mempersiapkan siswa menghadapi pendidikan tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada struktur dari kurikulum SMA Negeri 1 sendiri, itu sistem struktur kurikulum yang digunakan pada SMA Negeri 1 terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sistem reguler pada kelas 10. SMA Negeri 1 Jakarta menerapkan sistem reguler yang dimana semua makul harus dipelajari di kelas 10. Berbeda dengan sistem rolling yang masih menggunakan IPA dan IPS. Sedangkan pada 11 sudah digunakan dengan sudah disesuaikan dengan minat bakat siswa yang nantinya diharapkan dapat membantu siswa agar tidak mengalami yang namanya salah jurusan. Oke, lanjut. Oke, ini adalah struktur kurikulum Merdeka yang diterapkan oleh SMA Negeri 1 baik kelas 10, kelas 11, dan kelas 12-nya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya di sini ada silabus kurikulum Merdeka. Penyusunan silabus disusun melalui musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Dalam kurikulum Merdeka dikenal dengan istilah alur tujuan pembelajaran atau ATP. Umumnya silabus didapatkan melalui MGMP dan tidak bisa diubah, dan guru harus menyesuaikan ATP dengan kebutuhan siswa dalam pembelajaran di kelas untuk mencapai capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang tidak sama dengan sekolah lain. Kemudian di sini ada pedoman mata pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama ada materi pembelajaran. Sama satu, Jakarta dalam kurikulum Merdeka diampu sesuai dengan siswa tersebut untuk mengambil jurusan apa yang akan mereka ambil dalam dunia perkuliahan. Jadi siswa mengambil mata pelajaran sesuai dengan jurusan yang ingin mereka ambil. Contoh, jika siswa tersebut ingin mengambil jurusan hukum dalam perkuliahan, jadi siswa tersebut mengambil mata pelajaran PKN atau sosiologi. Tapi karena keterbatasan guru, jadi beberapa mata pelajaran yang dibatasi, terdapat beberapa mata pelajaran yang dibatasi untuk siswanya. Dan ada juga mata pelajaran P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bermaksud untuk membuat proyek bagi para siswa agar mendapat pengalaman lapangan untuk tingkat selanjutnya. Terus di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama membantu siswa dalam menguasai mata pelajaran yang diminati. Siswa akan belajar semua mata pelajaran pada kelas pertama yang menambah pengetahuan baru, karena belajar semua mata pelajaran sebelum kemudian memilih mata pelajaran yang akan diminati nanti. Yang kedua, meningkatkan kualitas lulusan dalam bidang yang diminati untuk mencapai perguruan tinggi yang diminati, dan para siswa diharapkan dapat memahami semua mata pelajaran yang diampu dan sesuai dengan minat dari siswa tersebut, sehingga dapat menjadi lulusan yang berkualitas dan mendapat pengalaman lapangan dalam proyek P5. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang berpusat kepada siswa, meningkatkan motivasi belajar siswa, menghasilkan pembelajaran yang lebih, serta relevan karena mata pelajaran itu dipilih sendiri sesuai dengan minat siswa.
Selanjutnya pendebat mata pembelajaran. Penilaian pembelajaran di SMA 1 Jakarta melibatkan asesmen. Nah, yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen sumatif bertujuan pelajaran siswa sebagai landasan untuk menentukan kenaikan kelas atau kelulusan dari lembaga pendidikan. Setelah itu ada Jakarta mencakup guru. Media pembelajaran pada SMA 1 Jakarta itu mencakup media cetak seperti buku, media tiga dimensi seperti model dan alat peraga, dan juga media berbasis jaringan seperti internet dan e-learning. Dan juga media visual seperti video pembelajaran dan audio pembelajaran. Penggunaan sumber dan media pembelajaran ini membantu guru agar dapat lebih mudah dan membuat siswa lebih memahami pelajaran materi. Lalu selanjutnya ada analisis SKL, CP, dan TP dalam kurikulum Merdeka. Analisis SKL, CP, dan TP adalah proses untuk mengidentifikasi keterkaitan antara standar kompetensi lulusan, capaian pembelajaran, dan tujuan pembelajaran mata pelajaran, serta menentukan indikator pencapaian materi dan penilaian yang sesuai. Analisis SKL, CP, TP penting untuk dilakukan oleh guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Pembelajaran SKL di SMAN 1 Jakarta didasarkan pada pengenalan karakter dan keterampilan siswa berdasarkan pelajaran Pancasila. Pada hal ini terdapat beberapa aspek yang menjadi capaian pembelajaran, diantaranya aspek sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian setiap kompetensi inti ini lebih lanjut diperinci dalam tujuan pembelajaran yang lebih spesifik dan mengacu pada materi pelajaran yang diajarkan di setiap kelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada beban belajar peminatan. Di beban belajar, di SMA Jakarta ini, beban belajar ditentukan berdasarkan mata pelajaran yang harus diikuti siswa yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Setiap mata pelajaran memiliki alokasi waktu yang telah ditetapkan, seperti matematika dan bahasa Indonesia masing-masing 4 jam per minggu, bahasa Inggris dan PJOK masing-masing 3 jam per minggu, sementara mata pelajaran lainnya seperti prakarya dan seni budaya diberikan 2 jam per minggu, dan BK hanya 1 jam per minggu. Alokasi waktu ini disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum, serta kemampuan sumber daya sekolah dalam menyediakan pengajaran yang efektif. Lalu ada peminatan. Peminatan siswa di SMA Jakarta dilakukan mulai dari kelas 11 dengan memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan jurusan kuliah yang ingin mereka ambil. Siswa yang diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran relevan dengan jurusan kuliah mereka, seperti PKN dan Sosiologi untuk jurusan hukum, namun pilihan tersebut tetap mempertimbangkan keterbatasan sumber daya di sekolah. Pemilihan ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan minat dan tujuan akademis mereka. Lalu ada analisis SWOT. Kita mulai dari strength atau kekuatan. Kurikulum Merdeka membuat para siswa fleksibel dalam memilih mapel sesuai dengan minat bakat dan kebutuhan karir di masa depan. Selain itu, kurikulum ini menekankan pada kolaborasi dan kreativitas siswa lewat P5, serta memberikan peluang untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa dan memberikan kebebasan pada siswa untuk belajar dari berbagai sumber, termasuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Kurikulum Merdeka ini membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk melangsungkan proses belajar mengajar. Selain itu, diperlukan sumber daya manusia untuk beberapa guru mata pelajaran tertentu. Dan adaptasi pendidik juga menjadi salah satu kelemahan. Misalnya, pemahaman terhadap KKTP, diperlukan kesiapan dan dukungan dari berbagai pihak seperti orang tua, guru, komunitas, masyarakat, dunia usaha atau industri, dan lain-lain. Baik, selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Kurikulum Merdeka memberikan peluang kepada setiap siswa di SMA Negeri 1 Jakarta untuk mempersiapkan peserta didik dalam memilih jurusan kuliah, jurusan atau karir di masa depan. Tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga bagi pendidik untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pendidik terhadap kurikulum Merdeka dengan berbagai pelatihan. Nah, yaitu setelah ini yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Kurikulum Merdeka mendapat ancaman dari berbagai faktor, seperti penerapan kurikulum yang kurang seragam karena kondisi ekonomi, kemajuan teknologi, dan SDM pada setiap sekolah.
Kemudian adanya penolakan dari berbagai pihak dan keluhan akibat beban tambahan yang ditimbulkan serta kurangnya dukungan dari berbagai pihak karena berbagai faktor yang mempengaruhi. Oke, selanjutnya dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara, implementasi kurikulum Merdeka di SMA Negeri 1 Jakarta berperan penting dalam mendukung siswa memilih mata pelajaran sesuai minat dan rencana karir mereka, serta memperkuat karakter melalui proyek penguatan profil Pancasila, belajar Pancasila atau PLIMA. Meski menghadapi tantangan seperti keterbatasan SDM dan adaptasi guru, sekolah menunjukkan komitmen tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pelatihan, penggunaan teknologi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Selanjutnya di sini ada dokumentasi yang telah kami rangkum, yaitu yang pertama di lokasi masuk, yang kedua taman sekolah, dan yang terakhir di lapangan. Dan berikut adalah dokumentasi kami dengan perwakilan dari sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Jakarta. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.